Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa tetap melaksanakan perkuliahan meskipun tidak secara tatap muka. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Hayati Pasiha Lubis LCMA selaku dosen mata kuliah Ushul Fikih Keuangan Syariah dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dini Zulaikha, Mawardi Rahman, dan Weni Tri Arufah akan membahas tentang penggunaan ijma dalam konsep ekonomi Islam. Latar belakang. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Untuk penjelasan dari Al-Quran ini, maka selalu didapati dalam sunnah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Quran. Kemudian sumber hukum kedua adalah sunnah. Di dalam hukum Islam memiliki fungsi menegaskan lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian sunnah juga berfungsi sebagai penjelas dari isi Al-Quran dan menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya dalam Al-Quran, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian ijma menempati posisi ketiga dalam sebagai sumber hukum Islam, yaitu setelah Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya, ijma dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum sesuatu peristiwa yang di dalam Al-Quran atau hadis tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Dalil penetapan ijma sebagai sumber hukum Islam ini adalah firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Kemudian sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan Ijma. Proses penetapan hukum melalui qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penetapan dan penjelasan ini dilakukan secara teliti terhadap ilat dari suatu kasus yang dihadapi. Apabila ilatnya sama dengan ilat hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum terhadap kasus tersebut adalah sama dengan hukum yang telah ditentukan oleh nas. Dengan demikian, qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu, tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan qiyas adalah mencari apakah ada nas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nas yang dimaksud, barulah melakukan qiyas. Artian ijma. Ijma secara etimologi berarti kesepakatan. Ada juga yang mengatakan al-a'dad yang berarti mengumpulkan, dan ada juga yang mengatakan al-azam seperti yang terdapat dalam penafsiran ayat 71 surah Yunus. Fa'ajmi'u amrukum wa syuraka'akum. Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian etimologi dari ijma ada dua, yaitu al-azam dan al-ittifaq. Namun, dalam pengertian keduanya memiliki konsekuensi tersendiri, karena yang pertama, al-azam, cukup hanya dilakukan oleh satu orang, sedangkan yang kedua harus dengan kelompok muta'addin.
berbeda dengan pengertian lughahnya yang diartikan hampir serupa oleh ulama. Pengertian ijma secara terminologinya banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut Al-Tufi, ijma adalah para mujtahid dari umat Islam pada zamannya tentang problematika agama. Sedangkan menurut Al-Nazam, ijma adalah setiap perkara yang memiliki argumentasi meskipun hanya satu gaul. Al-Ghazali berpendapat lain dari Al-Nazam. Menurutnya, ijma adalah kesepakatan umat Muhammad SAW, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Pendapat Al-Ghazali ini setidaknya menurut Zuhaili memiliki dua kekurangan. Pertama, memasukkan orang awam ke dalam bingkai ahli al-nazar wa al-ma'rifah wa al-fiqih. Kedua, tidak mencantumkan setelah wafatnya Nabi karena tidak ada kebutuhan terhadap ijma di saat Nabi masih hidup. Terminologi ijma menurut mayoritas ulama adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada zamannya tentang perkara syar'i. Setelah meninggalnya Nabi, dari pengertian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu ijma merupakan hasil dari berbagai proses argumentasi yang dieksposisikan oleh para mujtahid 12 pada masanya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, baik dengan perkara bi al-qaul maupun perbuatan bi al-fi'il. Adapun yang memiliki legalitas berijma adalah orang-orang yang profesional dalam bidang syariah. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, ijma merupakan landasan hukum yang wajib untuk diikuti dan tercela jika ditinggalkan. Kedua, ijma terkadang menentukan hukum satu perkara dan menafsirkan teks-teks wahyu, menganalogikannya takwil atau mencari alasan taklil hukum dari teks nas. Dapat disimpulkan bahwa ijma adalah metode pendekatan yang melembaga dalam memproduksi sebuah hukum, sehingga para ulama hampir semua sepakat tentang status ijma sebagai mujjah. Jika dilihat dengan seksama, ijma berperan dan berfungsi besar dalam proses legislasi hukum, maka perlu adanya kaidah atau kerangka aturan al-dawabit yang berada dalam ijma, di antaranya 1. Timbulnya artinya kesepakatan yang dilahirkan atas dasar kesamaan baik keyakinan, perbuatan, dan perkataan. 2. Para mujtahid, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengambil beberapa hukum dari dasarnya. 3. Para mujtahid al-ijma harus dari umat Muhammad SAW. Maksudnya adalah orang-orang Islam. Tentunya seorang mujtahid harus menguasai lapangan aplikasi ijtihad. Adapun lapangan aplikasi ijtihad tersebut adalah A. Masalah yang menyangkut materi hukum dalam arti nas yang bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihad. B. Masalah yang menyangkut kasus hukum yang membutuhkan penyelesaian dengan cara mengembalikan kepada sumber pokok yang telah disepakati, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. 4. Terjadinya konsensus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. 5. Terjadinya kesepakatan mujtahid atas realitas kekinian dalam zamannya. Adapun syarat-syarat ijma adalah: 1. Hendaknya orang yang melakukan ijma adalah para mujtahid yang profesional yang mempunyai problematika yang hendak disepakati. 2. Keputusan ijma hendaknya berargumentasi pada Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai salah satu argumentasi dalam
berijma. Para fuqaha mengklasifikasikan ijma ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Ijma yang jelas dan transparan atau sharih, artinya ijma yang dilakukan oleh para mujtahid pada zamannya atas problematika syar'i dan setiap mujtahid mengemukakan pendapatnya yang positif dengan cara yang elegan dan transparan. 2. Ijma sukuti, yaitu produk hukum yang dihasilkan oleh sebagian mujtahid pada zamannya dan diketahui oleh semua mujtahid tanpa ada resistensi dari yang lain atas keputusan hukum tersebut. Penggunaan ijma dalam ekonomi Islam. 1. Ijma tentang pengharaman bunga bank. 2. Ijma tentang keabsahan kontrak pembelian barang yang belum diolah atau diproduksi atau adul ikstina. 3. Ijma ulama tentang asuransi bisnis yang mengharamkan. 4. Ijma tentang jual beli pelelangan atau mujayadah. 5. Ijma ulama tentang instrumen keuangan syariah SBIS dalam akad jualah. Dalam kitab-kitab fikih terdapat pula beberapa macam ijma yang dihubungkan dengan masa terjadi, tempat terjadi, atau orang yang melaksanakan ijma itu ialah 1. Ijma sahabat, 2. Ijma khulafar rasyidin, 3. Ijma saikan, 4. Ijma ahli Madinah, 5. Ijma ulama Kufah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Kami mohon maaf atas kekurangan dari materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.